Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala hazan nabiyil karim. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama dan yang paling utama yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Administrasi Pendidikan Ibu Eis Ratna Dewi MAG, yang saya hormati, yang saya cintai dan yang saya banggakan, teman-teman sekalian dari program PAI kelas 4C. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja sinarang syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana pada kesempatan hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah, nikmat yang tak terhingga, baik nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, sehingga dengan nikmatnya lah alhamdulillah kita masih dapat menjalankan kewajiban kita sebagai umat Islam, sebagai kaum muslimin, yaitu untuk menuntut ilmu. Salawat dan salam tak lupa teriring dan tercurahkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan sebuah makalah kami yang berjudul tentang manajerial kepala sekolah dan fungsinya. Ya, sebelum kami membahas tentang materi manajerial kepala sekolah dan fungsinya, di sini saya akan memperkenalkan terlebih dahulu nama-nama kelompok 1. Di sini ada Ahmad Ferniawan, saya sendiri, kemudian ada Hasan Hussein, kemudian ada Siwi Andrayani, kemudian ada Maulida Rohmah, dan terakhir ada Mutia Nida Hanifah. Baik, untuk mengefisiensi waktu, langsung saja kita bahas tentang manajerial kepala sekolah dan fungsinya. A. Kriteria kepala sekolah. Sebagai bahan renungan, penulis mencoba membuat kriteria kepala sekolah atau seorang calon kepala sekolah yang diperlukan sebagai pribadinya mencalonkan kepala sekolah dasar, di antaranya yaitu A. Pengalaman kerja. Pengalaman adalah guru yang paling utama, yang sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah Dasar, bahwa kualifikasi umum kepala sekolah atau madrasah memiliki pengalaman sekurang-kurangnya 5 tahun. Kemudian B. Dedikasi atau pengabdian. Pengabdian merupakan hal yang penting untuk diperhatikan bagi seorang kepala sekolah. Sebab pada dasarnya bahwa jabatan kepala sekolah bukan anugerah tapi amanah yang harus dipikul dengan penuh dedikasi atau pengabdian. Sehingga tidak ada kesan, terutama di tingkat SD, bahwa dengan menduduki jabatan kepala sekolah menjadi lepas mengajar. Wajar bahwa dalam jabatan kepala sekolah lebih berat dari guru, karena itulah pekerjaan yang harus dijalani oleh kepala sekolah. Kemudian C. Kejujuran. Kejujuran adalah suatu tindakan di mana antara perkataan dan perbuatannya, maka faktor kejujuran merupakan cerminan dari sosok pribadi yang baik, yang berpijak
pada nilai-nilai agama. Dengan kejujuran akan memancarkan sikap keterbukaan, di mana isu sentral yang sering terdengar di lingkungan sekolah adalah mengenal keuangan yang sering menimbulkan konflik internal. Kemudian yang D, prestasi. Kepala sekolah harus berprestasi, terutama berkaitan dengan profesionalisme. Dalam hal ini dapat diukur dari segi yang pertama keberhasilan mengajar, kemudian kualifikasi pendidikan minimal memiliki kualifikasi akademik S1 atau diploma 4 kependidikan atau non-kependidikan pada perguruan tinggi yang terakreditasi. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah atau Madrasah. Baik, sekarang yang B, kepala sekolah sebagai manajer di sekolah. Kepala sekolah sebagai manajer atau pengelola pendidikan di satuan sekolah dalam upaya meningkatkan mutu sekolah. Kepemimpinan akan menjiwai manajer dalam melaksanakan tugasnya. Tugas kepala sekolah sering dirumuskan sebagai E-Maslim, artinya edukator atau pendidikan, manajer, administrator, supervisor, leader atau pemimpin, inovator atau pencipta, dan motivator atau pendorong. Kepala sekolah sebagai manajer mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut. Meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian dan inisiatif sekolah dalam mengelola dan memberdayakan sumber daya yang tersedia. Kedua, meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan melalui pengambilan keputusan bersama. Tiga, meningkatkan tanggung jawab sekolah kepada orang tua, sekolah, dan pemerintah tentang mutu sekolah. 4. Meningkatkan kompetensi yang sehat antar sekolah untuk pencapaian mutu yang diharapkan. C. Tuntutan terhadap manajer sekolah. Kepala sekolah adalah penghubung terpenting dalam jaringan itu untuk memastikan efektivitas sekolah. Kepala sekolah adalah guru senior yang dipandang memiliki kualifikasi menduduki jabatan itu. Kepala sekolah perlu memperoleh persiapan dan pelatihan untuk mengelola sekolahnya secara efektif, dan ini merupakan kebutuhan yang mendesak di negara sedang berkembang seperti di Indonesia ini. Hal ini dimaksudkan untuk membantu kepala sekolah merefleksikan realitas situasi di Indonesia yang peranannya kepala sekolah semakin rumit. Cara ini dirancang untuk lebih menyadarkan kepala sekolah tentang perlunya upaya terus-menerus untuk mengembangkan diri agar dapat menjadi kepala sekolah yang efektif. Kemudian dilanjut dengan D, fungsi kepala sekolah. Yang pertama, fungsi kepala sekolah adalah sebagai administrator, yang artinya mengelola administrasi sekolah dalam hal menyusun program tahunan atau RAPBS, serta hal-hal yang berkaitan dengan sekolah. Kemudian yang kedua, sebagai komunikator, kepala sekolah memberikan pengarahan pembinaan para guru. Kemudian yang ketiga, sebagai motivator, kepala sekolah hendaknya dapat membangkitkan dan memelihara kegairahan kerja para guru dengan memberikan gagasan-gagasan yang baik bagi penyampaian KBM. Kemudian yang keempat, sebagai inovator, kepala sekolah hendaknya memiliki prakarsa atau gagasan perbaikan dalam pembaharuan pendidikan dan mendorong guru untuk melakukan hal yang berkaitan dengan pelajaran. Kemudian yang kelima, sebagai fasilitator, kepala sekolah harus mampu mengusahakan pengadaan alat atau sarana sekolah, seperti membela dan sebagainya.
Kemudian yang keenam, sebagai dinamistor. Kepala sekolah harusnya mampu sebagai penggerak dalam pencapaian tujuan sekolah. Kemudian yang ketujuh, sebagai transformator. Kepala sekolah sebagai alat penyampai nilai-nilai pada gurunya. Kemudian yang kedelapan, sebagai stimulator. Kepala sekolah harus mampu sebagai perangsang atau pemicu semangat kerja kepada guru. Kemudian yang kesembilan, kepala sekolah sebagai pelaksana dan pengemban kurikulum. Kemudian yang kesepuluh, kepala sekolah sebagai pembimbing. Kepala sekolah harus mampu mengembangkan profesi guru. Kemudian di situ ada bagian E, kepala sekolah dan sistem kerja. Tanggung jawab seorang kepala sekolah adalah tercapai hasil sebaik mungkin dengan mengkoordinasikan sistem kerja pada unit kerjanya secara efektif. Suatu sistem kerja secara sederhana dapat digambarkan dalam hubungan kondusif proses hasil sebagai berikut. Penjelasan sistem kerja kepala sekolah. Kondisi. Semua masukan yang diperlukan sebagai kondisi dalam proses seperti faktor lingkungan kerja, baik fisik maupun non-fisik, diantaranya SDM, ruangan belajar dan bekerja, peralatan belajar mengajar, struktur organisasi, prosedur, instruksi, kebijakan pemerintahan atau kurikulum, hubungan antar pribadi dana, suasana kerja. Kemudian proses. Semua kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai hasil atau keluaran. Misalnya, bila sekolah ditinjau sebagai suatu sistem, maka diproses di sini adalah interaksi semua komponen sekolah dalam pembelajaran. Hasil adalah keluaran, yaitu segala sesuatu yang dihasilkan dari proses kerja, misalnya barang dan jasa tertentu atau laporan mengenai pelaksanaan. Pekerjaan hasil sekolah sebagai sistem adalah lulusan sekolah. Balikan formatif, balikan atau feedback. Formatif adalah informasi yang digunakan untuk mempengaruhi kualitas hasil balikan ini. Harus adanya perubahan dalam cara menghasilkan perubahan tertentu. Sebagai contoh, kepala sekolah meminta agar guru menggunakan teknik mengajar tertentu dalam mengajar balikan motivatif. Informasi yang digunakan untuk mempengaruhi kualitas hasil keluaran, informasi ini untuk meningkatkan kecepatan kerja. Misalnya, kepala sekolah memuji seorang guru yang bekerja dengan baik dalam menangani keluhan orang tua peserta didik. Kesimpulan, kepala sekolah haruslah dimulai dengan menggunakan waktu sebaik-baiknya dalam memimpin, merencanakan gagasan-gagasan baru, dan bekerja lebih dekat dengan para guru dan seluruh yang terlibat di dalamnya. Peran kepala sekolah harus dapat merekrut masyarakat untuk terlibat dalam memajukan pendidikan, baik yang berperan dalam dana atau dalam mengawasi sekolah, untuk meningkatkan mutu pendidikan. Karena hasil pendidikan merupakan kepentingan masyarakat, kepala sekolah harus terbuka dan jelas dalam mengelola keuangan sekolah. Antara pemimpinnya dan manajerial tidak dapat dipisahkan. Kepemimpinan akan menjiwai manajer dalam melaksanakan tugasnya. Terima kasih. Itulah presentasi dari kelompok 1 tentang manajerial kepala sekolah dan fungsinya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.